Imam Syafi'i dalam menanggapi bid'ah, istilah bid'ah dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i dalam menanggapi bid'ah, istilah bid'ah dalam agama. Kan itu pernyataan gitu. Tapi kalau penjelasan ini doa, ini doa saya, mudah-mudahan inna sholati, sungguhnya sholat saya mudah-mudahan lillahi itu. Nah kalau mudah-mudahan panjenengan mudah-mudahan lah monggo, itu namanya doa sih. Ini itu seperti itu. Tapi kalau dalam Al-Quran kan, katakanlah Muhammad inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Kemudian ada apa ghairu dinillahi yabkun. Itu kan begitu, yabkun. Itu apa? Memang sebuah pernyataan. Ini saya kadang-kadang baca itu dalam dari saya ini pernyataan apa ini saya doa. Tetapi yang jelas doanya di yang lain. Allahumma antal maliku faghfirli dzunubi jami'an, itu doa. Wahdini li ahsanil akhlaqi. Itu doa. Jadi kalau misalnya tadi pernyataan kemudian masih doa. Kalau saya belum bisa seperti yang dikatakan saya tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin, ya saya memang minta diampuni dosanya supaya ini bisa. Ini dalam iftitah itu. Jadi iftitah itu banyak, bukan hanya Allahumma bangit baini. Ini. Jadi bisa saja panjenengan dengan memilih hadis-hadis yang tuntunan doa iftitah itu. Yang paling baiknya panjenengan bisa sholat subuh doane iftitah Allahumma apa tadi? Bangit baini. Nanti pada sholat duhur wajah tuh. Kemudian pada sholat asar Allahu Akbar. Apa ada lagi? Ini ada. Kan ada lima doa iftitah yang dari hadis sahih gitu Pak. Ini. Jadi itu ganti-ganti, apalagi sholat malam panjenengan 11 rakaat berapa salam? 5 ya toh? 5 salam misalnya atau 6 salam. Itu panjenengan doa iftitahnya dinyapakna diganti-ganti Pak. Jadi yang dituntunkan Rasulullah untuk minta ini panjenengan bisa semuanya itu. Ini seperti itu contohnya. Itu pemahaman saya. Jadi setelah saya tahu banyak itu apa soal doa itu bukan paten. Ini bukan paten. Kalau tidak Allah bangkit baini itu sholatnya bid'ah, itu kan enggak, itu salah Pak. Gitu. Maka sebaliknya dulu ada yang kalau doa iftitahnya tidak Allah berkabiro walhamdulillah sesat. Begitu jadi lawannya pada badan bodoh. Saya ngomong mau ya bodoh, saya ngomong itu ya bodoh. Gitu. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi apa doa iftitah itu macam-macam. Itu contoh itu seperti itu. Jadi kalau ibadah mahdhah itu ibadah yang khusus ke Allah. Contohnya apa? Sholat. Sholat itu kan ke Allah. Puasa itu ke Allah. Haji itu ke Allah. Ini. Jadi ibadah itu khusus ke Allah. Tapi kalau yang lain merupakan akhlak. Itu merupakan akhlak perbuatan. Contohnya apa? Sedekah. Ini sedekah panjenengan infak. Panjenengan misalnya akad nikah, coba akad nikah. Itu kan ibadah, Pak. Ibadah muamalah, jual beli. Pinjam meminjam, ya, pinjam meminjam itu adalah muamalah, ada pahalanya. Ini ada tuntunan dari Rasulullah
ini paling baik dalam malas seperti apa. Maka pada kaidah usul itu ditetapkan ya. Ini al aslu fil muamalati ibahah. Pada dasarnya semua ibadah muamalah itu adalah boleh. Semua itu boleh hatta yakuma sehingga ditegakkan atau ada dalil ngalah hirmatihi, dalil yang mengharamkan, atau ngalah nahi, dalil yang melarang. Jadi semua muamalah boleh kecuali yang dilarang. Penjenengan contohnya apa? Boleh makan semua yang ada di bumi langit, di bawah langit ini, kecuali yang diharamkan. Itu contohnya seperti itu, Pak. Jadi karena kalau makan itu apa? Makan itu kan untuk kepentingan perut, untuk bertahan tenaga, untuk bertahan kehidupan. Ini makanya boleh makan semuanya apa saja kecuali yang dilarang. Ini jadi semacam itu. Ini maka Imam Syafi'i dalam menjelaskan itu yang kemudian masih belum cerah untuk pada para pengikutnya, ini yang menyatakan imam saya Imam Syafi'i ini belum sesuai dengan yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Yaitu ya silahkan biarin. Tapi panjenengan itu paham dengan hadis tadi, dengan dalih bahwa semua bid'ah itu ada pada ibadah mahdhah. Dan semua bid'ah apapun kalau pada ibadah mahdhah adalah dhalalah. Nah, kalau kita lakukan dhalalah itu nanti kita masuk neraka. Ibadah tapi terancam masuk neraka. Rugi ngomah rugi ngalas kan kowe cara wong tani ini kowe. Gitu? Jadi makanya hati-hati. Kita selalu hati-hati di dalam melakukan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah tengeri ibadah mahdhah itu apa? Panjenengan nek panjenengan mligi hanya ngarep-arep pahala. Ini. Mligi hanya ngarep pahala. Kalau mligi hanya ngarep pahala itu ibadah mahdhah. Tapi kalau panjenengan di samping pahala ada kemanfaatan pada sesama hidup, itu berarti ibadah muamalah. Ini. Imam Syafi'i menyatakan, barang siapa menganggap baik pada sesuatu perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan dan atau tidak diperintahkan oleh Nabi, maka sesungguhnya ia telah membuat syarak, dia telah membuat aturan agama. Nah ini kan terlarang, Pak. Yang dapat membuat aturan agama siapa sih? Allah dan Rasul. Kalau manusia biasa kok kemudian gawe ada-ada, gawe ukara yang itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak diperintahkan, kemudian dia mengatakan tadi ini bagus, ini bagus sekali, lakukan. Lah ini berarti orang itu membuat syariat agama. Padahal syariat agama itu sudah cukup sampai dengan Nabi Wahwat akmaltu lakum dinakum batmatu alaikum nikmati. Itu agama itu sudah. Ini, jadi maka mudah-mudahan kita itu bisa menyelesaikan dalam beribadah itu hanya dalam beribadah mahdhah itu hanya mengikuti saja. Kalau panjenengan pinter itu hebatnya pol, Pak. Nggih, kalau pinter kabeh mulai pol.
Kira-kira yang diperintahkan Nabi, yang ditentukan Nabi dalam ibadah matoh, kira-kira panjenengan kita semua bisa melakukan semua apa tidak Pak? Kira-kira bisa nantinya apa tidak? Tidak bisa. Kalau Nabi sholat malam itu sampai kakinya apa? Abuh. Panjenengan nonton sing kakinya abuh? Poro-poro abuh tangi bae awang-awangan lah. Itu enggak. Jadi yang genah-genah dicontohkan saja belum. Ya, jadi jangan tidak dapat mencontoh yang dicontohkan lalu gawe ukara dewek. Itu jenenge li ngawur kowe. Ya. Ya. Jadi sifatnya dalam agama itu tadi adalah mengikuti. Aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula la'alakum turhamun. Itu pada surat An-Nur itu ada itu. Ya, jadi apa? Tegakkan sholat, bayarlah zakat, ikutilah, taatilah Rasul agar kamu itu mendapat rahmah. Rahmat itu apa? Dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapat rahmat Allah sebenarnya itu adalah dicintai. Ya, panjenengan itu sering mengatakan ya arhamar rahimin. Wahai zat yang maha pemurah lagi penyayang. Panjenengan minta disayang, Pak. Minta disayang oleh Allah. Ini. Enggak, nggih. Pun sampai dan oh 15 lagi, masih 15 lagi. Ya, ya. Ya begitu. Kemudian pendirian Imam Syafi'i tentang qiyas. Qiyas itu sebetulnya apa, Pak? Qiyas itu adalah mengidentifikasikan, nyamakna, madakna. Itu kalau dalam apa? Faham Syafi'iyah itu kan yang dijadar apa? Hujahnya oleh Imam Syafi'i adalah yang pertama sih apa yang jadikan hujah? Yang dijadikan hujah landasan dasar alasan. Imam Syafi'i itu nomor 1 adalah Quran. Nomor 2 hadis. Nomor 3 ijma. Ijma itu bukan ijma wong ulama-ulama sedunia, bukan. Ijma ini adalah ijma ulama. Ijmanya para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi. Jadi seperti yang dilakukan oleh Imam Malik. Imam Malik itu kalau akan memberi fatwa, itu kemarin sudah saya ceritakan. Itu takon dingin kalau ulama-ulama Madinah sampai 70, Pak. Nah, kalau 70 orang ulama di Madinah itu oke dengan fatwanya Imam Malik, maka Imam Malik menyatakan, lah ini namanya Imam Malik berdasarkan ijma sahabat, ijma ulama Madinah, itu gitu. Ini saya ada tulisan dalam sebuah kitab ini. Meskipun di Madinah, di Mekah dilakukan, tapi penjelasan panjenengan supaya tahu bahwa hari Jumat itu ketika Khalifah Utsman menjadi khalifah, Utsman itu memerintahkan pegawainya sebelum waktu Jumat supaya azan di pasar Zurok. Itu yang cikal bakalnya orang berpaham kalau Jumatan itu azannya berapa? 2. Ini, jadi Utsman bin Affan memerintahkan, jadi belum waktu zuhur di pasar itu azan untuk mengingatkan wong pasar ben iki hari Jumat, siap-siap ke
masjid. Begitu. Ini. Nah, ini kemudian itu yang berkembang, kemudian sekarang ada adzan 2 ini. Nah, tapi panjenengan perhatikan di Mekah, di Madinah itu Jumat adzan 2, tetapi yang satu itu belum waktu zuhur, Pak. Jadi di sana masih setengah jam masuk waktu zuhur, baru adzan yang pertama itu. Saya sudah kemarin betul-betul nginggeng ya, dengan perhatian jam serta waktu sholat Mekah ini. Nah, kemudian kemarin pada haji kemarin ini saya titip pada para jamaah, coba perhatikan adzan Jumat. Laporan pada saya ngamakan ya sebelum waktu zuhur adzan yang pertama ini. Jadi ini apa? Kalau misalnya Mekah, Madinah menggunakan azan 2 tadi, yang satu sebelum waktu, berarti dia adalah mengikuti siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, sahabat Mahdiin. Itu kan Utsman bin Affan kan seorang sahabat yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Itu. Ini. Jadi mengikuti itu ini. Tapi kalau yang berdalil berhujah lain, apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu ada yang ngoreksi bahwa setelah Utsman wafat diganti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memerintah di Kufah. Itu Ali bin Abi Thalib tidak memerintahkan adzan pertama. Ini Ali bin Abi Thalib adalah sahabat ulama Rasyidin Mahdiyin, termasuk karena dia juga sahabat dekat dengan Rasulullah. Tapi apa yang difatwakan oleh Utsman bin Affan, dia tidak mengikuti. Maka kalau misalnya orang mengambil keputusan dalam fatwanya berdasarkan ijma, maka itu tidak jadi ijma, karena Utsman memerintahkan tapi Ali bin Abi Thalib tidak. Sama-sama sahabat, sudah berbeda, maka tidak ijma namanya. Itu tidak ijma, tidak bisa itu kesepakatan, tidak. Itu contohnya seperti itu ini. Tapi kalau misalnya Ali bin Abi Thalib di Kufah itu memerintahkan seperti yang dilakukan oleh Utsman, maka jadilah nanti yang lain-lain ikut, maka menjadi keputusan ijma sahabat ketika itu. Ini contohnya seperti itu saja. Jadi ya panjenengan cuma ya sedikit-sedikit tahu lah gitu saja. Ini kalau ya, karena tidak pernah akan mengeluarkan fatwa. Panjenengan akan mengeluarkan fatwa tidak? Akan mengeluarkan fatwa apa tidak? Kan tidak. Kita kan sekedar mengikuti fatwa gitu kan. Kan begitu itu. Ini. Jadi hukum qiyas itu bisa diambil. Saya tidak akan meninggalkan hadis dengan sebab akan mengambil hukum qiyas. Tidak. Qiyas. Itu tidak. Nah, itu Imam Syafi'i. Pengambilan hukum dari pokoknya yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak ada atau belum mendapat, maka ditentukan dengan qiyas. Belum mendapat. Tapi kalau sudah mendapat kan dirubah. Ini maka dalam sejarahnya kan kaul Imam Syafi'i ada kaul jadid, kaul qadim. Pendapat lama, pendapat baru. Itu kan ada itu. Ini. Tidak ada qiyas dalam hukum ibadah. Kalau ibadah tidak ada. Karena segala sesuatu yang bertalian dengan ibadah telah cukup sempurna dari Al-Quran dan Sunnah. Maka adanya menurutnya adalah pada hukum muamalah, ibadah muamalah.
Beliau melarang keras menetapkan hukum halal haram jika tidak berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan atau ijma' sahabat dan atau qiyas. Itu yang ditetapkan oleh beliau. Ini seperti itu. Ini saya kira tinggal waktu sedikit kalau ada pertanyaan. Ini monggo, kalau tadi apa saya sampaikan ada hal-hal yang panjenengan belum dong, itu jangan dibawa pulang. Iya, jangan. Nanti kalau dibawa pulang jangan-jangan keliru paham. Nih. Ya. Itu kalau dari sisi pendalilan bahwa Rasulullah kan tidak menganjurkan dan Rasulullah tidak menuntunkan, itu adalah agak dominan kepada itu sebuah ibadah, ya. Apa itu adalah terlarang sebetulnya. Kalau ditinjau dari pendalilan bahwa Rasulullah itu tidak menganjurkan, tetapi itu juga bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan kan sekedar mengumumkan pada orang. Jadi itu kalau sekedar mengumumkan pada orang itu mahdhoh apa muamalah? Mahdhoh apa muamalah? Kan muamalah sering mengumumkan. Nah, tetapi kan kemudian di sini apa yang terjadi di mana-mana? Ora adzan ning maca ning nyetel apa? Nyetel tip Al-Qur'an. Nggih boleh? Ngono sapa sing kaya gitu? Ora adzan ning nyetel tip, bukan baca Quran orang tapi nyetel tip. Ini. Lah, ini bagaimana kalau misalnya kita tahu bahwa yang dicontohkan oleh Utsman adalah azan di Zuro itu. Tapi kemudian kita punya ada orang azan ning nyetel tip. Lah kira-kira bagaimana panjenengan? Kira-kira. Lah. Nah, panjenengan bagaimana keyakinan panjenengan? Kalau itu sekedar muamalah, sekedar mengingatkan, no problem. Mau nganggo Quran, mau nganggo nembang, ya? Mau ngoling-ngoling, kan boleh toh? Jam 11 speakernya jemuahan kan ngoling-ngoling bang. Lah kalau zaman biyen kan gua apa? Beduk, nggak beduk jam urut atau beduknya tabui. Ini. Lah kalau panjenengan ini meyakini bahwa itu adalah muamalah, maka panjenengan no problem. Tapi kalau itu panjenengan kemudian kembali kepada ibadah anak azan, itu panjenengan mestinya mencontoh sahabat tadi, karena sahabat dicontoh kan ada dalilnya. Ngalaikum bisunati wa sunati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Itu ada dalilnya, Bang. Jadi kamu wajib mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Ini. Itu ada dalilnya. Jadi kalau misalnya mengikuti itu juga tidak salah begitu. Nah, ini yang diamalkan di Madinah, di Mekah. Saya kira jelas tuh. Cukup, Bun? Ada? Monggo. Terima kasih. Nyuwun pirsa asal usul khotib khutbah membawa tongkat atau tombak. Kemudian sebaiknya itu dijalani apa tidak? Karena saya mengalami di suatu masjid, saya kalau mau khutbah dihubungi itu tambahi apa orang tongkat atau tombak. Ketika saya mungkin menolak, mungkin besok ora boleh khutbah mendukung. Padahal daerah itu daerah kritis yang masih perlu pencerahan.
sebaiknya kados pundi. Nah, kalau panjenengan yakin itu daerah rawan pencerahan dan panjenengan punya niat untuk mencerahkan, ya memang harus alon-alon Pak. Ya 1 kali, 2 kali, 3 kali diterima, tapi nanti lama-lama panjenengan cerita dongeng. Itu kan begitu. Sebetulnya awal-awal adanya masalah ini itu dari apa kayak gitu. Nah sekarang sudah tidak ada, maka sudah tidak perlu. Itu bisa begitu itu. Ini. Saya sendiri ngapura Pak, memang belum pernah membaca dalilnya yang qot'i bahwa Nabi ketika khutbah nggawa tongkat. Saya belum. Ini cuma dulu ngrungu dulu itu ngrungu dari wong-wong tua mien. Jare mien kan anu kesiapan bukan ana mungsuh. Langsung tongate nggo. Begitu. Nah itu jare lu sikile ora ana mungsuh lah. Nah ora maka ora perlu. Itu saya lillahi ta'ala pintere kayak ngono Pak. Karena belum pernah mendapat dalilnya bahwa Rasulullah ketika khutbah itu nggawa pentong itu belum pernah baca. Karena saya itu udah penting, saya itu udah begitu penting. Sebenarnya penting wong sing takon sih. Sebenarnya penting. Nah, maka panjenengan itu saya maaf kalau katakan belum tahu. Ya kayak gitu. Lah kalau panjenengan tadi punya himmah mau untuk mencerahkan, memang pelan-pelan itu. Nah, maka jadi pelan-pelan caranya begitu. 1 kali, 2 kali diterima, tapi lama-lama dicerahkan. Itu kayak gitu. Ini. Jadi kalau dakwah seperti mubalih yang di Papua itu kan tidak serta-merta langsung ngaramaken babi Pak. Wong kabeh mangan babi Pak. Islam baru masuk, ya kalau langsung diaramakan babi sih ora sida Pak Islamnya Pak. Itu kan begitu itu Pak. Itu dulu ditayangkan di TV, saya tahu. Oh ya Imam Malik melihat Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nggih, dah cukup. Kalau sudah cukup, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Saya coba membacakan yang mendapat dari Imam Syafi'i tentang tongkat pada khotib Jumat. Ada hadis yang artinya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, telah sampai pada kami berita bahwa ketika Rasulullah SAW berkhutbah, beliau berpegang pada tongkat. Ada yang menyatakan beliau berkhutbah dengan memegang tongkat pendek dan anak panah. Semua benda-benda itu dijadikan tempat bertumpu atau pegangan. Ar-Rabi mengabarkan dari Imam Syafi'i, dari Ibrahim dan lain dari Antok bahwa Rasulullah jika berkhutbah memegang tongkat pendeknya untuk jadikan pegangan. Dalam ini karena situasional atau kondisional karena Rasulullah sudah sepuh kemungkinan. Oh, kalau pengertian menjadi pegangan itu maka kaitannya dengan usia sepuh Pak, bukan roboh. Nanti bukan roboh itu mungkin itu ada di Google itu jadi silakan cari di Google. Jadi itu bisa menjadi satu pencerahan. Tadi kalau istilahnya untuk pegangan itu adalah kaitannya dengan kalau roboh. Ya. Tetapi hakikatnya walau a'lam, itu walau a'lam. Karena pada usia Nabi 63 tahun itu sebetulnya belum terlalu sepuh. Nggih, monggo nanti bisa panjenengan cari dan bisa untuk tambah untuk pengkajian, silakan. Cukup saya kira nggih. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.